Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansurihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annal jannata 'inda liman ittaqa. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'as hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat sama-sama melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan, kita kirimkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya, istiqamah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya, kelak nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu khatib mengajak agar sama-sama kita meningkatkan kadar kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena memang hanya dengan predikat imanlah yang akan memuliakan manusia di hadapan Allah. Karena memang hanya dengan titel takwalah yang akan memuliakan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dunia boleh jadi mulia karena pangkat dan jabatan. Manusia mulia di dunia boleh jadi mulia karena nasab dan keturunan. Manusia di dunia pun boleh jadi mulia karena harta dan kekayaan. Tapi tatkala sudah menghadap Allah, tidak ada manusia yang paling mulia. Setinggi dan sehebat apapun jabatan mereka di dunia, ketika mereka sudah menghadap Allah, mereka memiliki status yang sama, illal muttaqin, kecuali hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka tentu besar harapan kita kepada Allah dengan amaliyah-amaliyah yang sama-sama telah kita lakukan, kita laksanakan. Terkhusus Ramadan yang baru saja meninggalkan kita, mudah-mudahan menjadikan kita golongan minal muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga kelak nanti kita pantas mendapatkan kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'as hadirin, kata Allah dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang baik, maka akan Allah berikan kenikmatan. Al-Imam Ibnu Jarih di dalam kitab tafsirnya At-Tabari, lafi na'im, beliau bagi menjadi 3. Yang pertama, lafi na'im, na'imun fid dunya. Lafi na'im yang kedua, na'imun fil barzah. Lafi na'im yang ketiga, na'imun fil akhirah.
Maka orang-orang yang baik bakal mendapatkan 3 kenikmatan. Kenikmatan di 3 alam. Alam yang pertama, alam di dunia. Alam yang kedua, alam barzah. Alam yang ketiga, alam akhirat. Maka orang-orang yang baik akan menerima kenikmatan di 3 alam. 3 alam yakni alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Maka orang-orang yang baik yang seperti apa? Orang-orang seperti apa? Orang-orang yang baik menurut Allah. Maka orang-orang yang baik menurut Allah, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, orang-orang yang selalu ikut perintah Allah, tidak lupakan perintah Allah, baik hubungannya kepada Allah, baik juga hubungannya kepada manusia. Tatkala Allah pinta hartanya di jalan Allah, mereka tidak sungkan-sungkan, tidak rela-rela langsung membelanjakannya di jalan Allah. Inilah orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sakha syajaratun fil jannah. As-sakha sebuah pohon yang berada di dalam surga. As-sakha bermakna dermawan. Sebuah pohon yang ada di dalam surga. Maka orang-orang yang baik kepada Allah, yang ketika mereka sadar akan titipan Allah, ketika dipinta oleh Allah untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, mereka langsung membelanjakannya di jalan Allah. Maka pohon as-sakha syajaratun fil jannah, sebuah pohon yang ada di dalam surga, yang rantingnya menjalar sampai ke alam dunia. Maka orang-orang yang baik, yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, ketika Allah pinta, ada pembangunan masjid mereka bantu, ada pembangunan mushola mereka bantu, ada pembangunan yayasan mereka bantu. Mereka sering bersedekah, sering berinfak di jalan Allah. Maka hakikatnya mereka sedang bergelantungan dengan pohon as-sakha, dengan ranting pohon as-sakha yang nanti akan membawanya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sejarahnya orang-orang yang sering bersedekah, orang-orang yang sering menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang baik kepada Allah, baik kepada sama manusia, peka terhadap lingkungan. Tidak ada sejarahnya mereka miskin. Orang yang sering berinfak, sering bersedekah, berbagi kebaikan, justru makin kaya, makin berkah. Bahkan kata Nabi, bal yazdad, justru akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Maka sebaliknya, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka yang tidak sadar akan titipan Allah, ketika Allah pinta, mereka susah untuk membelanjakannya di jalan Allah. Maka mereka sedang bergelantungan dengan pohon al-bukhlu, yang rantingnya pun menjalar sampai ke alam dunia. Maka hakikatnya pun mereka sedang bergelantungan dengan pohon al-bukhlu, yang nanti akan membawanya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi contoh bagaimana kedermawanan beliau. Maka mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Rasulullah, orang yang sering berinfak, bersedekah, baik hubungannya kepada Allah, beribadah kepada Allah, peka terhadap lingkungan. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedang bergelantungan dengan pohon as-sakha, pohon dermawan yang berada di dalam surga, yang nanti akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kenikmatan yang kedua yang akan diterima oleh orang-orang yang baik menurut Allah, lafi na'imun fil barzah, kenikmatan di alam barzah. Ketika manusia sudah menghampiri hidupnya di alam dunia, ketika sudah habis masa hidupnya di alam dunia, masuk alam selanjutnya di alam barzah, maka di alam barzah tinggal ada 2 pilihan.
asap kubur atau nikmat kubur. Nikmat kubur inilah yang kita harapkan ketika kita masuk liang kubur. Bebas dari asap Allah, bebas dari asap kubur. Inilah yang kita harapkan, kenikmatan di alam kubur. Maka orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang baik kepada Allah, orang-orang yang sadar akan titipan Allah, alam barzahnya akan menerangi, alam barzahnya akan terang, akan luas, dan juga nanti insya Allah akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Tapi sebaliknya orang-orang yang ingkar akan panggilan Allah, mereka tidak mau ibadah kepada Allah, mereka lupakan panggilan Allah, mereka lupakan perintah Allah. Wa man a'rada an zikri fa indalahu ma'isyatan dongka. Maka orang-orang yang lupakan perintah Allah, mereka tidak mau ibadah kepada Allah, tidak baik kepada Allah hubungannya, dan juga tidak baik hubungannya dengan manusia, maka nanti akan Allah sempitkan hidupnya di alam barzah, alam barzahnya, alam kuburnya akan Allah sempitkan, bahkan mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka yang terakhir, lafin na'imun fil akhirah. Selain kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di alam dunia, lantas kita mendapatkan kebahagiaan pun di alam barzah, tentu juga kita mengharapkan kenikmatan, kesenangan di hadapan Allah. Ketika nanti manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan Allah, maka orang-orang yang baik, orang-orang yang baik kepada Allah, orang-orang yang senantiasa ibadah kepada Allah, yang mereka ketika Allah pinta mereka langsung membelajarkannya di jalan Allah, maka insya Allah nanti akan mendapatkan kenikmatan di alam akhirat. Lafin na'imun fil akhirah, kenikmatan di alam akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di alam dunia. Masuk ke liang kubur pun kita mendapatkan kebahagiaan pun nanti begitu kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mendapatkan kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubil absar wa tabsiratan lizawil albab li'tibar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar ashabil akhyar, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun wa'lamu annal jannata wa tasliman ittaqa. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu tabarakan kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummatal Islam fi Indonesia. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha yuhibbul mu'minina wal ihsan wa itatul qurbi wal ihsan min kulli ma ansukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha wa la dzikrullahi akbar.